الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الذاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين ولا عدوان إلا على الظالمين وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وسورة المؤمنين جماعة Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama saya berwasiat kepada diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada segenap jemaah Jumat sekalian. Marilah kita selalu menambah dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih berkualitas lagi daripada waktu-waktu yang telah lalu, lebih berbobot lagi takwa kita kepada Allah daripada masa-masa yang telah lewat. Jadikan takwa itu sebagai pembekalan hidup kita yang paling utama untuk mencapai kebahagiaan kita, untuk mencapai kebahagiaan keluarga kita, untuk mencapai kebahagiaan saudara-saudara kita, bahkan untuk mencapai kebahagiaan bangsa dan negara ini dari dunia sampai akhirat. Inilah yang dipesankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang pembekalan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa setiap hari kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan kesejahteraan, kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu doa yang sering kita panjatkan dengan doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentunya doa ini adalah mewakili dari sekian banyak doa. Andai kata ketika kita berdoa kepada Allah hanya berdoa dengan satu jagat ini, maka hakikatnya semua permohonan kita semua terangkum pada doa satu jagat ini. Oleh karena itu, jemaah Jumat rahimakumullah, ini artinya setiap hari ketika kita bangun tidur sampai tidur kembali, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap detik sampai kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik atau dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di dalam Islam, agama kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan konsep kepada kita supaya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai usaha dan doa kita supaya apa yang kita panjatkan dengan doa satu jagat itu bisa terlaksana dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, dzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah, mengingatlah kamu sekalian kepada Allah dengan mengingat yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu mengingat kepadanya. Mengingat dalam arti kita berzikir dengan kalimat-kalimat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maupun mengingat atas ciptaan-ciptaan yang Allah tampakkan di depan mata kita
yang setiap hari kita nikmati, setiap hari kita lihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang kita diperintahkan untuk membacanya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ketika kita membaca Al-Qur'an adalah bagian daripada mengingat kepada Allah, karena sebetulnya banyak panggilan-panggilan Allah di dalam Al-Qur'an yang ditujukan kepada kita, orang-orang yang beriman. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu, ya bani Adam. Sebagai manusia, lebih-lebih sebagai seorang yang mukmin, kita sering dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil kita, maka Allah perintahkan juga kita untuk selalu mengingatnya dengan berzikir, dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, bisa kita laksanakan dalam satu hari 24 jam. Bisa kita bagi, misalnya di waktu pagi dan petang atau sore. Allah sampaikan wasabbihu bukratan wa asila. Ketika pagi dan sore, maka zikir yang terbaik adalah membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita perbanyak kalimat tasbih itu di waktu pagi dan sore, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Kenapa pagi dan sore? Karena pagi ini adalah awal daripada kita masuk pada masa terang, dan sore adalah masa akhir di waktu terang, akan masuk di waktu gelap. Oleh karena itu ada doa di waktu pagi dan juga ada doa di waktu sore, menunjukkan bahwa kebesaran Allah meliputi di waktu siang dan malam. Semua adalah semata-mata ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk bertasbih, mensucikan Allah, dan kita meyakini dalam hati kita bahwa Allah itu adalah suci dari ketidakmampuan, suci dari sesuatu yang kita menganggap tidak mungkin, tapi Allah akan menjadikan sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Malam, kalau tadi pagi, siang, pagi dan sore kita bertasbih, maka malam kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Ketika kita bangun tengah malam, maka yang paling afdol di dalam kita berzikir adalah perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di malam itu adalah malam di mana kita curhat kepada Allah. Pada saat siang hari barangkali kita banyak dosa, baik itu dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Kita mintakan ampun diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita di waktu malam. Bahkan sebetulnya ketika berbaring, duduk, berdiri, semuanya adalah bagaimana supaya sendi-sendi kita, peredaran darah kita, semua panca indera kita, semuanya harus kita tuntun untuk berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Baik itu kita dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dalam perjalanan, setelah tadi pagi dan petang kita bertasbih, malam kita istighfar, dalam perjalanan kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kita bersolawat, kita mengingat seorang hamba Allah yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah, manusia termulia, sehingga sebetulnya sholawat itu manfaatnya dan hikmahnya bukan untuk Nabi, tapi sebetulnya untuk diri kita. Semakin perbanyak kita sholawat, insya Allah semakin banyak kabul hajat-hajat kita. Terutama di dalam perjalanan, berbanyak membaca sholawat. Kemudian jemaah Jumat rahimakumullah, apa sebetulnya hikmah daripada mengingat Allah, berzikir kepada Allah? Yang pertama,
yang pasti hati kita akan selalu tenang. Allah sampaikan di dalam surah Ar-Ra'd, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati ini akan menjadi tenang. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah mengingat Allah tapi hatinya masih resah, gelisah? Jawabannya adalah barangkali dia belum bisa mengingat Allah dengan sesungguhnya. Dia hanya menyebut nama Allah, hanya lisannya saja, tapi belum sampai ke dalam hatinya. Oleh karena itu membaca zikir dengan berzikir tentunya berbeda. Membaca barangkali anak-anak kita yang di TK, yang di SD, yang di TPI itu adalah membaca. Akan tetapi yang diperintahkan bukanlah hanya sekedar membaca, tapi benar-benar mengingat kepada Allah di dalam hati kita. Ketika kita sudah sampai dalam hati kita ketika mengingat Allah, maka insya Allah hati ini akan menjadi tenang. Yang kedua, insya Allah dengan kita memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir kepada Allah, insya Allah kita merasa diawasi oleh Allah. Dan kalau sudah merasa dirinya diawasi oleh Allah, insya Allah kita akan terjaga dari maksiat. Jemaah Jumat rahimahullah, mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Mari kita selalu berusaha. Saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan mengingatkan segenap jemaah Jumat selalu berlandaskan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Insya Allah dengan muraqabah merasa Allah memperhatikan kita dan muqarrabah kita mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah hidup ini akan menjadi tenang dan sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Insya Allah akan tercapai. Amin Allahumma amin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qul rabbir warham wa anta khairur rahimin.